Halo teman-teman, ketemu lagi di Edutainment Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK untuk subtes penalaran umum tentang pola bilangan. Nah, ini sangat berguna banget nih buat kalian yang hari ini atau di pekan ini menghadapi UTBK 2024 yang mungkin lagi nyari-nyari soal asli UTBK yang keluar tuh modelnya kayak gimana sih. Nah, ini adalah salah satu bentuk soal yang keluar di soal asli UTBK 2024. Nah, untuk subtes penalaran umum itu ada bagian yang membahas mengenai pola bilangan. Pola bilangan ini uh, bisa kita selesaikan dengan beberapa operasional matematik yang nantinya kita gunakan untuk menentukan bagian yang rumpang atau bagian yang kosong, yang mana nanti itu akan ditanyain. Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah untuk pola bilangan. Ketika pola bilangan ini kecenderungannya naik, maka operasional matematik yang mungkin akan digunakan adalah penjumlahan dan perkalian, gitu ya. Ketika dia turun, maka yang mungkin adalah pembagian atau pengurangan. Nanti kita lihat bagaimana polanya, apakah bisa dikali atau bisa dibagi atau dikurangi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pola bilangan ini bisa jadi pola bilangannya itu berurut antara unit yang pertama atau baik suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. Atau bisa jadi berkelompok, misalnya dia lompat nih dari bagian 1 ke bagian 3, bagian 5, bagian 7 seterusnya. Atau lompatannya itu bisa jadi dari pola 1 ke pola 4 dan seterusnya. Jadi kita lihat bagaimana apakah dia itu berurut polanya atau dia itu lompat dari bagian satu ke bagian yang lainnya. Itu dua hal yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal-soal pola bilangan, gitu ya. Nah, langsung saja teman-teman kita bahas soal asli UTBK 2024 tentang pola bilangan. Ada dua soal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita lihat di layar dan teman-teman bisa sambil skip terlebih dahulu atau di pause terlebih dahulu, kemudian teman-teman mengerjakan. Kemudian nanti kita akan bahas, gitu ya. Nah, langsung saja teman-teman ke pembahasannya. Di sini ada soal di mana volume impor kedelai Indonesia dalam 7 bulan terakhir tercatat. Nah, ini adalah pola bilangannya. Jadi ini adalah pola bilangan untuk volume impor 7 bulan terakhir. Nah, pertanyaannya, ketika tren volume impor kedelai bersifat konstan, artinya pola bilangannya tetap, pada bulan ke-8 Indonesia akan mengimpor ke berapa? Jadi artinya setelah bulan ke-7, kalau kita menggunakan pola bilangan yang konstan, itu berapakah gitu ya, berapakah volume impornya gitu. Nah, coba kita lihat. Ini kecenderungannya teman-teman, pola bilangannya itu naik turun. Ya, ini turun naik turun naik turun naik gitu ya. Kemudian penurunannya itu dan kenaikannya juga bisa kita lihat. Tapi kalau kita lihat dengan seksama, ketika misalnya kita ambil pola 1 ke pola 3, pola 3 ke pola 5, pola 5 ke pola 6, ke 7, maka di sini ada teraturan gitu ya. 625 ke 636 itu bertambah 11, betul ya. Kemudian 636 ke 657 itu bertambah 21. 657 ke 688 bertambah 31. Jadi bertambahnya itu 11, 21 dan 31. Bagaimana yang lain? 576 ke 587 itu bertambah 11 ya, bertambah 11. Kemudian dari 587 ke 608 itu bertambah 21. Kemudian dari 608 ke bulan ke-8 itu tentunya kalau kita lihat 11, 21 ini akan bertambah 31 ya. Maka jawabannya adalah 608 ditambah 31, yaitu 639 gitu ya kurang lebih. Jadi kalau kita lihat di sini polanya bisa kita lihat dia lompat dari pola 1 ke pola ketiga dan seterusnya gitu ya. Itu nomor yang pertama. Kemudian kita lihat nomor yang kedua. Itu soal yang kedua. Data volume ekspor sabut kelapa dari Indonesia ke Tiongkok dalam 6 tahun terakhir dalam 1 ribuan ton berturut-turut 1.200 dan seterusnya. Kemudian volume ekspor sabut kelapa dari Indonesia ke India dalam 6 tahun terakhir 700, 820 dan seterusnya. Jadi di sini ada dua pola bilangan ya, teman-teman ya.
yaitu pertama ekspor dari Indonesia ke Tiongkok. Kita tulis dulu deh di sini ya di layar ya, 1.200, kemudian 1.050, 1.000, kemudian 1.050, kemudian 1.200, 1.450 nih. Kalau kita lihat kecenderungannya itu naik turun juga ya. Jadi turun kemudian naik. Nah, coba kita lihat di sini. Polanya kalau kita perhatikan teman-teman, dari 1.200 ke 1.050 itu berkurang 150 ya. Dari 1.050 ke 1.000 itu berkurang 50. Nah, dia mulai naik nih dari 1.000 ke 1.050 bertambah 50. Dari 1.050 ke 1.200 bertambah 150. Dari 1.200 ke 1.450 bertambah 250 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari pola penambahan dan pengurangannya itu ternyata ada keteraturan lagi ya. Nah, ini yang disebut dengan pola bilangan tingkat kedua. Dari 150 ke min 50 itu bertambah 100. Dari 50 ke min 50 ke 50 itu juga bertambah 100. Dari 50 ke 150 bertambah 100. Dari 150 ke 250 bertambah 100. Maka ini akan bertambah 250 ditambah 100 akan bertambah 350. Maka yang selanjutnya adalah 1.450 ditambah 350 yaitu 1.800. Ini untuk volume ekspor dari Indonesia ke Tiongkok. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya ada dua nih Kak, yaitu yang B dan yang C. Maka selanjutnya kita lihat untuk pola yang kedua. 700 ke 820 itu bertambah 120 gitu ya. Dari 820 ke 90 bertambah 90. Dari 910 ke 1020 itu bertambah 110 ya, betul ya. Kemudian 1020 ke 1100 itu bertambah 80. 1100 ke 1200 bertambah 100 ya. Jadi kalau kita lihat di sini 120 ke 90 itu bertambah 30, kemudian 20, 30 ya. Jadi ini 30, kemudian bertambah 20, kemudian bertambah berkurang 30 ya. 120, 90, 110, 80, berkurang 30, kemudian bertambah 20 ya. Jadi plus 20-nya tetap ya. Maka ini kurang lebih bertambah 30 ya berarti ya. Nah, tapi lihat dulu teman-teman, ternyata ada pola yang lebih teratur ya. Nah, kalau tadi kurang teratur tuh. Nah, yang teratur yang mana nih, coba kita lihat. Ternyata kalau dari 120 ke 110 itu berkurang 10. Nah, dari 110 ke 100 berkurang 10 ya. Nah, kemudian kalau untuk yang ini nih dari 90 ke 80 itu berkurang 10 juga. Nah, jadi keteraturannya bisa lihat dari situ. Maka dari sini ke sini itu berkurang 10 juga. 80 kurang 10 maka ini 70. Artinya 1200 ditambah 70, maka 1200 ditambah 70, pola selanjutnya adalah 1270. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi dari dua soal ini bisa kita lihat untuk pola bilangan itu kita bisa melihatnya pertama kecenderungannya naik atau turun menggunakan penjumlahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian. Kemudian kita lihat dari pola antara satu dengan pola yang selanjutnya apakah beraturan, dan kita lihat apakah dia termasuk pola bilangan tingkat kedua. Nah, untuk pola bilangan tingkat kedua maka keteraturannya itu ada di tingkat keduanya seperti ini ya. Ini adalah contoh soal untuk pola bilangan tingkat kedua. Oke, itu teman-teman dua soal yang bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan UTBK 2024 lebih baik lagi, sehingga skor UTBK-nya itu lebih meningkat, lebih bagus, kemudian kalian bisa lulus di PTN yang kalian pilih. Sukses untuk semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.